untuk para ulama yang mereka menganggap adanya berlakunya ikhtilaful matali', perbedaan matla', maka kalau terlihat di Saudi tidak terlihat di Indonesia, orang Saudi sudah satu Syawal, orang Indonesia belum satu Syawal. Karena apa? Tidak terlihat di Indonesia. Tidak terlihat di Indonesia. Makanya sering terjadi perbedaan. Ini karena sebagian ulama kita, ya, itu tadi sudah kami sampaikan, mereka menggunakan ikhtilaful matali', perbedaan matla'. Sedangkan sebagian ulama yang lain menganggap bahwa ikhtilaful matali' itu tidak berlaku, tidak ada. Sehingga dimanapun hilal itu terlihat, maka berlaku untuk seluruh umat Islam di belahan bumi manapun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma fa inna nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Kaum muslimin mukminin rahimani wa rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala di kesempatan pagi hari ini tanggal 9 Dzulhijjah 1443 Hijriah. Kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah dalam rangka beribadah kepadanya. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan menerima setiap amal ibadah yang kita kerjakan dan melipat gandakannya dengan pelipat gandaan yang sesuai dengan izin dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari kiamat. Kaum muslimin mukminin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, mengingatkan bahwa hari ini adalah hari Jumat. Hari Jumat merupakan Sayyidul Ayyam, penghulunya hari terbaik bagi umat Islam dalam satu pekan adalah hari Jumat. Oleh karenanya perlakuan kita dengan hari Jumat juga harus, treatment yang kita pakai juga berbeda dengan hari-hari biasanya. Kemudian ditambah juga Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada kita, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyra, kama qala alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang mengucapkan salawat satu kali kepada beliau, maka Allah akan membalasnya dengan 10 salawat. Di antara maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Oleh karenanya perbanyaklah mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi salatu wassalam. Yang kedua, di kesempatan yang berbahagia ini saya ingin sedikit berbicara sesuai dengan ilmu yang saya miliki terkait dengan
penentuan 1 Dzulhijjah. Para diri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sudah kita ketahui bersama bahwa penentuan 1 Dzulhijjah antara pemerintah kita, itu pemerintah Indonesia, dengan kerajaan Arab Saudi itu berbeda. Dan kita sudah mengetahui hal itu. Hal ini disebabkan karena kalau kita runut ke belakang, maka kita bisa mendapati bahwa sebetulnya ini adalah khilaf di kalangan ahlul ilmi, ya, perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama kita, yang itu adalah khilaf mu'tabarah, perbedaan yang diakui, bukan perbedaan yang diingkari. Sejak zaman ratusan tahun yang lalu, ya, sejak zaman ratusan tahun yang lalu memang sudah ada khilaf terkait penentuan 1 Dzulhijjah juga setiap awal bulan dalam kalender Hijriyah atau Qamariyah. Untuk menentukan tanggal 1 setiap bulan itu terjadi perbedaan. Penyebabnya adalah karena ada sebagian ulama kita yang mereka mengakui adanya ikhtilaful matali', adanya perbedaan matla'. Apa itu matla'? Matla' adalah tempat keluarnya atau tempat munculnya atau tempat terbitnya hilal, yaitu bulan sabit setiap tanggal 1 dari setiap bulannya. Para ulama yang mereka beranggapan bahwa ada ikhtilaful matali', artinya untuk satu matla' dengan matla' yang lain penentuannya berbeda. Contoh yang paling gampang adalah di Indonesia dengan Saudi. Itu ada perbedaan matla'. Ya, kalau Indonesia dengan negara sekitar, ya Malaysia lah, ya Brunei, itu kan masih berdekatan, masih satu matla'. Artinya biasanya kadang itu terlihat di Indonesia juga terlihat di Malaysia atau sebaliknya. Nah, terlihat di Indonesia belum tentu terlihat di Saudi atau sebaliknya. Dari sinilah awal mulanya, kemudian sebagian ulama kita kalau berbeda matla' ya berarti penentuannya berbeda. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, kata beliau, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma 'alaikum faqturu lahu 30 yauman atau kama qala alaihi salatu wasallam. Kalian berpuasa patokannya apa? Melihat hilal. Berpuasalah karena melihat hilal bulan sabit. Dan selesaikan Ramadan itu juga karena melihat hilal 1 Syawal. Nah, untuk para ulama yang mereka menganggap adanya berlakunya ikhtilaful matali', perbedaan matla', maka kalau terlihat di Saudi tidak terlihat di Indonesia, orang Saudi sudah 1 Syawal, orang Indonesia belum 1 Syawal. Karena apa? Tidak terlihat di Indonesia. Tidak terlihat di Indonesia. Makanya sering terjadi perbedaan.
Ini karena sebagian ulama kita, ya, itu tadi sudah kami sampaikan, mereka menggunakan ikhtilaful matali, perbedaan matlak. Sedangkan sebagian ulama yang lain menganggap bahwa ikhtilaful matali itu tidak berlaku, tidak ada. Sehingga dimanapun hilal itu terlihat, maka berlaku untuk seluruh umat Islam di belahan bumi manapun. Terlihat di Saudi, Indonesia meskipun tidak melihat, kemudian mengikuti, karena sebagian ulama itu tadi tidak menganggap adanya ikhtilaful matali, perbedaan matlak. Mau terlihat di Saudi, terlihat di Sudan, terlihat di Kutub Utara misalkan, seandainya ada orang di sana, orang Islam, kemudian melihat, dia membuat kesaksian 2 orang minimal, ya, disumpah dia adalah Muslim dan sebagainya dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan, kemudian persaksian itu berlaku. Ini sebagian ulama kita menganggapnya begitu, sehingga dalil yang dipakai juga sama. Dalil yang dipakai oleh para ulama yang di kelompok 2 juga sama. Dalilnya apa? Sumu li ru'yatihi, berpuasalah karena kalian melihat hilal bulan sabit. Saya tidak melihat, tapi saudara saya yang di Mesir melihat. Maka penglihatan saudara di Mesir itu dihukumi dengan penglihatan saya di Indonesia. Ini yang kemudian diistilahkan dengan ru'yatul hilal global. Jadi di belahan bumi manapun terlihat, maka itu berlaku untuk seluruh negeri kaum muslimin, seluruh umat Islam di belahan bumi manapun. Inilah dari sini kemudian, ya, adanya perbedaan seperti sekarang ini yang lagi hangat-hangatnya diperbincangkan. Di Saudi hari ini wukuf, kok di Indonesia hari ini baru tanggal 8. Ini bagaimana? Nanti imbasnya kepada apa? Ya kepada penentuan hari raya. Di Saudi besok itu sudah 10 Dzulhijjah, sementara di Indonesia masih tanggal 9. Berarti ini sesuatu yang imbasnya luar biasa. Kalau hari raya kan jelas kita dilarang untuk berpuasa. Terus bagaimana puasanya saudara kita umat Islam yang di Indonesia maupun di daerah lain yang ataupun di negara lain barangkali yang mereka memiliki ru'yah sendiri. Nah, maka harus kita kembalikan. Kita tidak boleh kemudian mengatakan haram, ya. Karena halal dan haram itu pada hal-hal yang sifatnya sudah wajib dikerjakan atau haram untuk dikerjakan, ya. Kalau perbedaan ini harus disadari bahwa ini ranahnya adalah ijtihadiyah, ya. Ini ranahnya ijtihadiyah yang kita sudah sama-sama tahu. Kenapa ijtihadiyah? Karena itu tadi, ya, anggapan sebagian ulama kita ada ikhtilaful matali, sebagian ulama kita tidak menganggapnya. Inilah ranah khilafnya khilaf ijtihadiyah, bukan terjadinya khilaf akan menyebabkan halal atau haram. Ini yang harus difahami. Ya, sehingga kita kemudian bisa bertasamuh, bisa bertoleransi dengan saudara-saudara kita muslim yang lainnya yang berbeda dengan apa yang kita yakini. Ya, jadi hukumnya sama seperti, mohon maaf ya, sama seperti perbedaan masalah qunut subuh. Sebagian menganggap subuh pakai kunut, sebagian yang lain menganggap tidak pakai kunut. Maka tidak boleh kemudian yang tidak pakai kunut mengatakan kamu sholatnya tidak sah.
Atau sebaliknya, orang yang kunut mengatakan kepada yang tidak kunut, sholat subuhmu tidak sah. Kenapa? Karena ini ranahnya ijtihadiyah. Sama seperti ketika kita berwudu, ada sebagian saudara kaum muslimin ketika mengusap kepalanya hanya bagian depannya saja tempel 3 kali. Sementara sebagian yang lain ya sampai kemudian 1 kali, tapi dari depan sampai ke belakang, balikan ke depan lagi. Ini dikembalikan kepada ranah ijtihadiyah. Tetapi meskipun demikian, kita harus mengamalkan yang kita yakini kebenarannya tanpa harus menyalahkan pihak lain yang berbeda dengan kita. Sekali lagi, ini adalah masalah khilaf ijtihadiyah, khilaf mu'tabarah yang diakui memang ada terjadinya khilaf dan sulit untuk dipersatukan, kecuali kalau memang Allah memberikan hidayah, Allah berikan taufik, kaum muslimin bisa bersatu, itu bisa saja. Ya, para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di kesempatan pagi hari ini saya ingin mengutip beberapa qaul ya, perkataan pendapat para ulama di kelompok yang kedua saja sebagian besar ya, yaitu yang menganggap tidak adanya ikhtilaful matali, apa yang disaksikan di belahan bumi manapun maka itu berlaku secara global. Di antaranya apa yang ditulis oleh penulis yaitu Ibnu Abidin di dalam kitabnya Ad-Durrul Mukhtar jilid 2 halaman 393. Kata beliau, wa innamal khilafu fi i'tibari ikhtilafil matali' bima'na annahu hal yajibu ala kulli qaumin i'tibaru matla'ihim wa la yalzamu ahadun al-amala bimatla'i ghairihi am la yu'tabar ikhtilafuha bal yajibu al-amalu bil asbaqi ru'yatan hatta law ru'ya fil masyriqi lailatal jumu'ati wa fil maghribi lailatas sabti wajib ala ahli al-maghribi al-amalu bima ra'ahu ahlul masyriqi. Sesungguhnya terjadinya perbedaan ikhtilaf itu adalah terletak pada perbedaan sikap dengan ikhtilaful matali yang tadi sudah kita sebutkan. Artinya apa? Bimakna artinya apa? Apakah setiap kaum, setiap orang mereka memiliki matlak sendiri, setiap daerah memiliki matlak sendiri, sehingga tidak harus mengamalkan apa yang dilihat oleh saudaranya yang lain. Misalkan untuk negara-negara yang berada di sebelah timur, hari itu adalah malam Jumat, sedangkan di negara bagian barat sudah masuk malam Sabtu, apakah orang-orang yang berada di sebelah barat itu harus mengamalkan apa yang dilihat oleh saudara-saudaranya di sebelah timur? Jadi intinya itu tadi ya, apakah berlaku kalau satu daerah sudah melihat itu sudah berlaku untuk keseluruhan ataukah tidak berlaku? Faqila bil awwali, sebagian mengatakan menggunakan yang pertama. Wa'tamadahu Zaila'i wa sahibul Qafaidhi wa huwa sahihu 'inda Syafi'iyah. Artinya masing-masing punya matla sendiri. Ya, ini diantaranya adalah pendapatnya mazhab Asy-Syafi'iyah. Li'anna kulli qaumin mukhatabuna bima 'indahum kama fi awqatis shalah. Karena mereka mengkiaskan dengan penentuan waktu sholat. Sholat di Indonesia waktunya berbeda dengan sholat di negara lain. Di Indonesia sudah zuhur, di Saudi belum.
Karena di Indonesia dengan Saudi jaraknya 4 tahun kalau ukurannya Jakarta. Kalau ukurannya Papua 6 tahun. 4 jam maksud kami. Kalau ukurannya Papua 6 jam. Berarti zuhur jam 12 di Indonesia, di Papua jam 12, di Saudi jam 6 pagi. Kan berarti belum masuk waktu zuhur. Dikiaskan oleh ulama mazhab Syafi'iyah yang memakai ikhtilaful matali, dikiaskan dengan waktu sholat. Ya, dikiaskan dengan waktu sholat. Wa ayyadahu fid durari bima marra min adami wujubil isya'i wal witri ala faqidi waqtihima. Dan dikuatkan di dalam kitab Ad-Dur bahwa orang yang ketinggalan sholat isya dan sholat witir, dia tidak tahu, ya, tidak tahu waktunya sudah masuk atau belum, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengqadha sholat. Tidak ada kewajiban baginya untuk mengqadha sholatnya. Wa dhahiru riwayati tsani wa huwa al-mu'tamadu 'indana. Dan yang nampak riwayat itu adalah pendapat yang kedua di kalangan kami, yaitu Hanafiyah, ya, mazhab Hanafi. Wa 'indal Malikiyah wal Hanabilah, demikian juga mazhab Maliki dan mazhab Hambali, li ta'alluqil khitab 'amalan bi mutlaqir ru'yah fi hadits sumu li ru'yatihi bi khilafi awqatis salawat. Berdasarkan keumuman hadis sumu li ru'yatihi, yang itu berbeda penentuannya dengan waktu sholat. Jadi ada 3 madhab sesuai dengan di dalam kitab ini, yaitu Ad-Durrul Mukhtar, ya, madhab Hambali, madhab Maliki, dan juga madhab Hanafi. Mereka menganggap bahwa ikhtilaful matali' tidak ada. Ya, di belahan bumi manapun terlihat, maka itu berlaku untuk seluruh negeri. Adapun mazhab Syafi'i ini dipertimbangkan. Artinya apa dipertimbangkan? Kalau masih satu matla' berlaku, ya, meskipun beda negara. Kalau matla'nya masih satu, maka berlaku untuk matla' itu saja, tidak berlaku untuk berbedanya matla'. Para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ya terkait dengan perbedaan ikhtilaful matali. Yang ini penentuannya berbeda dengan waktu sholat. Tadi kan disampaikan analoginya, di Indonesia sudah zuhur, di Saudi masih jam 8 lah misalkan, atau jam 6. Ini penentuan waktunya berbeda antara waktu sholat dengan ru'yatul hilal tadi. Ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Ad-Durrul Mukhtar. Para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ala kulli hal, kesimpulan dari apa yang kami sampaikan adalah bahwa kita harus menyadari ini khilaf yang ada, dan kita tidak menafikan itu. Ada 2 kubu secara garis besar menganggap ada ikhtilaful matali, sebagian tidak menganggap ada ikhtilaful matali. Apa imbasnya di dalam penentuan tanggal 1 setiap bulan, yang itu imbas ke belakangnya cukup panjang, ya, cukup panjang, sehingga kemudian kesimpulannya kita memang barangkali berbeda dengan saudara kita yang lainnya, tetapi kita tidak boleh menyalahkan. Yang kedua, sebagaimana perkataan a'immah al-madzahib yang 4, mereka mengatakan bahwa pendapat saya yang benar bisa jadi salah, sedangkan pendapat yang lain salah tetapi mengandung kebenaran. Artinya kebenaran itu tidak mutlak milik kita, tetapi kita harus yakin bahwa yang kita amalkan itu yang benar. Karena itu yang benar, maka yang kita
amalkan. Tidak mungkin kita mengamalkan sesuatu yang tidak kita yakini kebenarannya tanpa menyalahkan, menyesatkan, apalagi ya pihak-pihak yang berseberangan dengan kita. Hadza wallahu ta'ala bishawab. Mudah-mudahan ini bisa difahami sehingga sikap kita dengan saudara-saudara muslim yang lain tidak ada saling menyalahkan, bahkan saling menyesatkan. Wallahu ta'ala bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.